أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وكفى، الصلاة والسلام على رسول الله المصطفى والمجتبى، ما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah al-ayah 183. Pembaca yang budiman yang dirahmati Allah, pendengar sekalian dimanapun antum berada, semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah, kesehatan, kekuatan, dan nikmat iman al-Islam, juga menyambut datangnya syahrul Ramadan, datangnya tamu Allah ini tentu dalam keadaan gembira, bahagia. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk masuk, hadir, menjalani nikmat, berjuta nikmat yang tak terhitung, limpahan rahmat karunia Allah, al-fadlu wan ni'mah. Untuk itu, akhul Islam, tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah, suri tauladan, contoh, idola, kebanggaan orang-orang yang beriman, umat Islam di seluruh penjuru dunia. Izinkanlah kami mengungkapkan perasaan bahagia yang tak terkira atas hadirnya kajian ini di hadapan antum semuanya. Kesempatan bagi kita semua akhul Islam sebagai hamba-hambanya yang lemah untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia. Sebagai seorang muslim, paling tidak kita merasakan bahwa Ramadan adalah bulan yang begitu berharga, lagi mulia, dengan kemuliaan yang tak tertandingi oleh bulan-bulan yang lainnya. Dalam bulan tersebut Allah lipat gandakan pahala ibadah, sehingga kata Rasulullah SAW, kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amalan anak Adam baginya pahalanya kecuali Ramadan. Itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjari pahalanya. Khal Islam rahimakumullah, ada di dalamnya Lailatul Qadar, ada di dalamnya Syahrul Quran, ada di dalamnya yaitu menghabiskan malam-malamnya, utama sekali qiyamul lail, dari tarawih, tahajud, dan salat-salat yang lain. Akhul Islam rahimakumullah, mari sama-sama kita memahamkan tentang puasa Ramadan, dan ini menyangkut salah satu di antara tema yang akan kita sajikan adalah fikih puasa. Kali ini kita ambil dari kitab Dr. Yusuf Al-Qardawi, yaitu Fiqhus Siyam. Puasa Ramadan min arkanil Islam. Puasa adalah kewajiban yang sakral dan ibadah Islam yang bersifat syiar yang besar, dan kita mendapatkan keutamaannya. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan itu adalah di antara orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dan di antara salah satu tanda ketakwaan hati seseorang. Di antara pilar Islam yaitu adalah siyam atau shaum, wajibnya puasa yang telah dikukuhkan dalam Al-Quran
sebagaimana yang telah kita bacakan di awal tadi. Dan dia di antara min sunani Rasulullah SAW dan ijma'ul ulama. Wa akhul Islam rahimakumullah, di antara amalan puasa ini yang pernah kita sampaikan, yang harus kita siapkan adalah ilmu sebagai cahaya petunjuk dalam menjalankan kewajiban ini. Periode Mekah adalah periode penanaman akidah dan pengukuhan prinsip-prinsip tauhid, iman, akhlak dalam akal, pikiran, dan hati, selain juga membersihkan dari noda-noda jahiliyah yang mengotori akidah, pemikiran, akhlak, dan tingkah laku. Adapun pasca hijrah atau pasca hijrah, kaum muslimin telah menjadi salah satu identitas atau entitas dan jamaah yang khas yang diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Karenanya disyariatkanlah kepadanya beberapa kewajiban, digariskanlah beberapa ketentuan, dan dijelaskanlah hukum-hukum, di antaranya adalah puasa. Pada periode Mekah tidak ada disyariatkan selain salat 5 waktu, salawatul khams, karena ia memiliki beberapa urgensi yang spesifik, dan itu dikenang dengan peristiwa Isra wal Mi'raj pada tahun ke-10 kenabian. 5 tahun atau lebih setelah itu diwajibkanlah puasa Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun ini pula disyariatkan jihad fi sabilillah. Tatkala beliau SAW wafat, Ramadan telah berlalu 9 kali, 9 marat. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim berkata, memisahkan jiwa dari sesuatu yang tidak menjadi kegemarannya, telah menyatu dengannya, adalah pekerjaan yang paling berat dan sulit. Karenanya kewajiban puasa diakhirkan ke periode pertengahan hingga setelah hijrah, ketika telah tertanam mentalitas tauhid, salat, dan perintah-perintah Al-Quran dalam jiwa, maka ia diarahkan untuk berpuasa secara bertahap. Dan ini disebutkan dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Puasa Ramadan disyariatkan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan pilihan. Seorang muslim yang mukallaf lagi mampu berpuasa diberi hak memilih untuk berpuasa. Ini yang utama. Atau berbuka tetapi membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa yang melakukan lebih dari itu, maka lebih baik dan utama. Khal Islam rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa mau berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa mau berbuka dan membayar fidyah, lakukanlah. Itu yang pertama. Tahapan kedua adalah tahapan pewajiban, yaitu tahapan diwajibkan puasa Ramadan dan dihapuskannya toleransi yang ditetapkan pada ayat sebelumnya. Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka ayat selanjutnya kata Allah, ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ulama mengatakan ini tahapan pertama. Tahapan yang kedua turun ayat berikutnya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an dalil nasi bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Puasa pada bulan Ramadan yang diturunkan Al-Quran pada bulan itu sebagai petunjuk bagi manusia
dan keterangan-keterangan dari petunjuk itu dan pembeda. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan kehadiran bulan itu, hendaklah ia berpuasa. Barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka berpuasalah pada hari yang lain. Al-ayah. Dalam kitab Sahih Muslim terdapat riwayat dari Salamah bin Al-Aqwa. Ia berkata, ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, itu bagi orang yang ingin berbuka dan memberi fidyah. Kemudian turunlah ayat berikutnya untuk menasakhnya, yaitu faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Asyura dipuasakan. Tatkala turun kewajiban puasa Ramadan, maka yang mau berpuasa berpuasalah, dan yang mau berbuka berbukalah. Makna serupa disebutkan dalam riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa atas orang yang sehat dan muqim, bukan musafir, dan memberi dispensasi atas orang yang sakit dan musafir. Inilah sistem yang arif yang diambil Islam dalam aturan syariatnya, baik dalam menetapkan kewajiban maupun dalam melarang hal-hal yang haram. Inilah pula sistem terhadap dalam menetapkan syariat yang tegak di atas pemudahan, yaitu yang disebut taisir, bukan menyulitkan. Dalam bahasa Arab disebut ta'sir. Dan tahapan kewajiban ini juga datang dalam dua tahap. Pertama bersifat tekanan yang memberatkan, kedua peringatan atau peringanan, maaf, dan kasih sayang. Pertama tekanan yang memberatkan, kedua peringanan dan kasih sayang. Dulu mereka bisa makan, minum, menggauli istrinya selama belum tidur atau mengerjakan salat isya. Bila telah tidur dan salat isya, mereka tidak menikmati itu semua hingga malam berikut. Akhwat Islam rahimakumullah, seorang laki Ansor bekerja sepanjang hari. Tatkala tiba saat berbuka, istrinya datang menemuinya untuk mengantarkan makanan berbuka. Namun ketika sampai, ia mendapati suaminya telah tertidur karena kelelahan, tanpa sempat menyantap makanan. Siangnya di tengah hari ia pingsan karena kelaparan. Sebagaimana diriwayatkan bahwa sebagian sahabat di antara Umar bin Ka'ab bin Malik melakukan hubungan suami istri setelah mereka atau istri-istrinya tertidur. Hal ini menggelisahkan mereka hingga mengadukannya kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat Allah, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 187. Pertanyaan berikutnya adalah, mengapa Allah mewajibkan puasa di bulan Qamariyah? Allah mewajibkan puasa di bulan Qamariyah Hijriyah karena sejumlah hikmah dan sebab. Pertama, penentuan waktu kaum muslimin seluruhnya dengan menggunakan bulan-bulan Qamariyah. Misalnya dalam haul zakat, ibadah haji, iddah perempuan, dan lain sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang keadaan bulan. Katakanlah, ia adalah untuk menentukan waktu bagi manusia dan haji. Al-Baqarah 189. Penentuan yang kedua adalah penentuan waktu kaum muslimin dengan bulan-bulan Qamariyah adalah penentuan waktu alamiah berkala yang menunjukkan tanda-tanda alam, yaitu dengan munculnya hilal. Ketiga bulan Qamariyah beredar di antara berbagai musim selama setahun. Terkadang jatuh di musim dingin, lain kali di musim panas, saat lain lagi di musim semi dan musim gugur. Ia terkadang datang pada hari-hari yang dingin,
Di kali yang lain pada hari-hari yang panas, saat lain lagi di hari-hari yang sejuk. Hari-harinya pun terkadang panjang, terkadang pendek, di saat lain sedang. Dengan demikian orang muslim menunaikan ibadah puasa di semua musim. Terkadang musim panas, dingin, dan terkadang berpuasa di hari yang panjang dan di hari yang pendek. Disinilah terdapat keadilan Islam di satu sisi, dan menetapkan tugas ketaatan dan peribadatan kepada Allah di semua kondisi dan musim di sisi yang lain. Khal Islam rahimakumullah, 29 atau 30 hari. Bulan Qamariyah tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30 hari. Ini ditetapkan baik oleh syariat maupun oleh kajian realitas. Hadis sahih menyebutkan bahwa dalam satu bulan terdapat 29 hari atau 30 hari. Nabi menjelaskan ini dengan kata-kata dan isyarat dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Baik yang 30 hari atau yang 29 hari, pahala di sisi Allah sama saja ketika mengerjakan puasa, salat malam, amal saleh lainnya. Inilah makna hadis muttafaq alaih disebutkan oleh Rasulullah SAW, berbunyi syahrani la yanqusani syahr idin Ramadan wa Zulhijjah. 2 bulan yang pahalanya tidak berkurang, yaitu bulan Id, Ramadan dan Zulhijjah. Beliau SAW mengkhususkan penyebutan kedua bulan ini karena keterkaitannya dengan 2 kewajiban terbesar Islam, yaitu shaumi wal hajj, puasa dan haji. Ibnu Mas'ud berkata, selama kami menunaikan ibadah puasa bersama Nabi yang 29 hari lebih sering dibanding yang 30 hari. Saya ulangi, selama kami menunaikan ibadah puasa bersama Nabi SAW yang 29 hari lebih sering dibanding yang 30 hari. Khal Islam rahimakumullah, terakhir bahasan kita adalah menetapkan masuknya bulan. Apabila Allah telah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, bulan Qamariyah, maka sudah semestinya menetapkan masuknya berdasarkan munculnya hilal, yaitu bulan sabit di ufuk. Hilal adalah pertanda fisik yang menunjukkan masuknya bulan. Kata Allah SWT di surah Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, katakanlah ia untuk menetapkan waktu bagi manusia dan untuk haji. Begitu juga keluarnya bulan ditandai dengan munculnya hilal bulan Syawal. Khal Islam rahimakumullah, di kajian yang singkat ini saya tutup dengan hadis Rasulullah, sumu li ru'yatihi ay al-hilal wa aftiru li ru'yatihi fa in ghabiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Berpuasalah kalian karena melihatnya, yakni hilal, dan berpuasalah kalian karena melihatnya. Jika tidak tampak oleh kalian, maka sempurnakanlah Sya'ban hingga 30 hari. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah pernah menyebutkan tentang Ramadan, beliau bersabda, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqduru lah. Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, janganlah kalian berbuka hingga melihatnya. Jika mendung menghalangi kalian, perkirakanlah ia. Oleh sebab itu, kita umat Islam yang ada di negeri dan negeri-negeri muslim yang lainnya, selain ru'yatul hilal, juga ada semacam perkiraan yang lain, ya, ada hisab. Maka kita yang menginduk kepada Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, kemudian dengan pemerintah dari pemerintah yang terbesar hingga daerah-daerah, mari sama-sama kita patuhi, kita taati kebersamaan
kemudian ketaatan untuk melaksanakan perintah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.